Selamat pagi anak-anak semua. Selamat jumpa kembali, apa kabarmu? Anak-anak, hari ini masih kita dapat bertemu ya, bersama-sama mengikuti sekolah minggu secara live streaming. Hari ini ada Ibu Bekti, ada Kak Madeline. Ya, oh salah Ibu Bekti, ini ada Kak Madeline dan ada Kak Angel ya. Hari ini kita bersukacita. Nah, sekarang anak-anak dari kelas Indria mana? Lambaikan tangannya anak-anak Indria. Anak kelas TK sampai kelas 1 ya, anak Indria. Anak Pratama lambaikan tangannya. Kelas 2 sampai kelas 4 SD ya. Kemudian anak Madya kelas 5 sampai kelas 6. Lambaikan tangannya sama-sama ya. Kita mengucap syukur karena Tuhan baik kepada kita. Kita masih tetap sehat. Kita masih dapat bersama-sama menikmati udara segar yang Tuhan berikan kepada kita ya. Anak-anak semua kita tetap bersukacita karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. I've got the joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. And I'm so happy, Jesus in my heart. I'm happy, and I'm so happy, so very happy. I've
Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup mata, minta Kak Medlin akan pimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan Kak Medlin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk nafas yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus hadir ya di tengah kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada hari ini setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Oke, kita masih tetap memuji Tuhan. Anak-anak, kalau kita bersuka cita, kita merasakan kita ini anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, pasti tempatnya di surga. Benar enggak anak-anak semua ya? Mari kita masih tetap memuji Tuhan. Satu pujian yang mengingatkan kita bahwa nanti kita bersama-sama Tuhan di surga ya. Happy ya, happy ya. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Happy ya, happy ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Ya, senang ya? Kita pasti di surga bersama-sama Tuhan. Anak-anak, sekarang siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Yang ada Alkitab, boleh bawa Alkitabnya, boleh catat nanti kalau yang dapat tugas ya. Boleh dicatat, anak-anak simak dengan baik tayangan kita hari ini ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Kita undang Tuhan Yesus supaya masuk dalam hati kita, supaya menguduskan dan menyucikan kita. Yesus kupanggil.
Baik anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama melipat tangan kita, menutup mata dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat pagi yang indah ini kami bersyukur kalau kami bisa memuji Tuhan dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati kami supaya firman Tuhan yang boleh kami dengar ini, Tuhan berkenan memberkati kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia mengikuti sekolah minggu secara online. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan singkirkan COVID-19 di negara kami, supaya kami bisa kembali bertatap muka, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Kami rindu Tuhan untuk bertemu, berkumpul, bermain bersama. Tapi kami bersyukur Tuhan, dengan online ini kami bisa belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat selalu. Sudah mandi kalian? Waduh, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Pak Bowo ucapkan selamat pagi kepada kalian. Ajak kakaknya, adiknya, saudaranya untuk duduk bareng mendengar firman Tuhan, mengikuti sekolah minggu secara online ini. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini Pak Bowo beri judul Kasih dan Perbuatan, yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini berbicara tentang kasih. Wow, kemarin belum lama Pak, baru beberapa minggu lalu, seminggu yang lalu kurang lebih, kita memperingati Hari Valentine Day. Apa itu Valentine Day anak-anak? Hari kasih sayang, benar sekali. Kalian ngerti, wah biasanya dikasih kembang, dikasih coklat, wah saya dikasih duit juga. Ungkapan rasa kasih sayang tadi kepada sesama, kepada kakaknya, kepada mama papahnya, itu diajarkan hari Valentine Pak, saling berbagi dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, pada pagi hari pas sekali pelajaran kita yang ketujuh berbicara tentang kasih dan perbuatan. Oh aku mengasihi kamu, tapi buktinya mana ya? Katanya kamu sayang sama mamahmu. Tetapi ketika mamamu repot, mamamu susah, kamu disuruh nyapu, kamu bilang enggak mau. Wah, itu kalian katanya mengasihi, tetapi perbuatannya tidak ada sama sekali. Nah, hari ini Pak Bowo, pernah enggak kalian melihat satu anak kecil atau mungkin orang yang sedang ribut atau sedang bertengkar satu dengan yang lainnya? Nah hari ini anak-anak kasih Tuhan, kita nonton video dulu yuk. Video dulu yang Pak Bowo siapkan untuk kalian tentang seorang anak kecil yang sudah mulai ribut, sudah mulai bertengkar satu dengan yang lain. Nah mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Awas sebelum lah. Kata silai apa-apa. Kata silai apa-apa. Kata silai apa-apa dewe. Kata silai apa-apa dewe. Awas meneh. Jadi jalan dolan be aku. Aku mau malas be awakmu. Aku mau malas be awakmu. Tadi lainnya aku mau. Tapi dulu aku enak lanyek. Tapi dulu aku nak
tambah enak no lah bebas gak turu kono no. Ya wis, tak gak turu kono nang. Tak gak turu kono gak ya wis, aku tambah enak dolane dhewe-dhewe. Sak wae tambah enak dolane dhewe-dhewe. Aku tambah enak dolane dhewe-dhewe, mbok tambah dina mbok apa dhewe. Iya, bapak awakmu. Apa bapak? Apa bapak kayak sampean? Awas dulune. Awas dulune. Ada sepeda. Iya, video tadi lucu ya, bertengkarnya anak kecil tadi yang mungkin umurnya masih 3 sampai dengan 4 tahun. Wah, sudah mulai bertengkar dengan temannya. Berarti kira-kira dalam firman Tuhan ini dia punya kasih enggak ya? Iya, tidak sama sekali. Kecil-kecil dia sudah mulai berantem, bertengkar, saling kato-katoan kalau orang Palembang bilang. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan ini menandakan bahwa mereka tidak punya kasih. Nah, biasanya kasih itu dilambangkan dengan hati. Ya, ketika di Valentine ada yang dapat boneka, ada yang dapat dengan bunga, ada yang dapat dengan coklat sebagai bukti kasih sayangnya. Apakah itu bukti? Rupanya itu hanya tanda saja. Buktinya adalah perbuatannya dinyatakan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika mengasihi umat manusia, dia bukan saja dengan kata-kata saja. Saya mengasihi engkau Tuhan Yesus. Saya cinta engkau Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus, saya mengasihi umatku, saya mengasihi Pak Bowo, saya mengasihi guru-guru sekolah minggu. Tetapi bukan begitu saja, Tuhan Yesus bahkan rela mati di kayu salib, nyawanya untuk Pak Bowo dan kalian semuanya. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Rasul Paulus itu pada waktu itu menasehati dengan jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Jemaat Korintus itu suka bertengkar, suka saling mengejek dan merasa dirinya paling hebat, dia sombong, sehingga terjadi perpecahan, pertengkaran di antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Mereka sering ribut seperti anak kecil tadi di video. Saling tunjuk-tunjuk, saling marah-marah, dan dia merasa paling hebat. Dan dia pada waktu itu pengen supaya Rasul Paulus tadi menasihati jemaat-jemaat Korintus yang ada di sana. Ketika Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus, mereka baru sadar, apa sih supaya mereka tidak ribut? Apa sih supaya mereka tidak bertengkar? Apa yang diributkan mereka? Rupanya satu, anak-anak apa? Mereka tidak punya KASIH. Apa? Kasih. Kalau mereka punya kasih, kata Rasul Paulus, mereka tidak berbuat seperti itu. Nah, di layar ini kalian bisa lihat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yaitu dosa jemaat Korintus apa? Mereka suka bertengkar, banyak masalah, penuh dengan kesombongan. Kemudian mereka saling merendahkan orang lain sesamanya. Mereka juga berlaku yang tidak sopan. Ini karena dosa-dosa dari orang-orang di Korintus tadi. Maka Rasul Paulus menasihati mereka karena mereka tidak punya apa? Kasih. Pak Bo garis bawahi kata huruf besar tadi, mereka harus saling apa? Mengasihi. Benar. Mereka harus saling mengasihi, maka tidak ada lagi pertengkaran satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini dengan KASIH tadi, mereka dipersatukan oleh Rasul Paulus. Nah, kita lihat anak-anak di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7, ada yang bawa Alkitab enggak? Kalau enggak ada Alkitab di rumah, bisa pakai HP, ada aplikasi Alkitab, kita buka. Ciri-ciri kasih
yang ada di dalam 1 Korintus apa saja. Nah, Pak Bowo tuliskan ada 11 ya. Coba bisa enggak anak Indria membaca? Nomor 1 apa bacanya? Ciri-ciri kasih menurut 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Apa? 1, 2, 3. Iya, sabar. Wah, kalau sabar ini hati. Sabar, panjang sabar. Kemudian giliran anak Pratama. Apa nomor 2 bacanya? Yuk, 1, 2, 3. Murah hati. Wah, bagus. Murah hati bagaimana? Ya, karena bukan hatinya murah begitu, tetapi mereka mau berbagi satu dengan yang lain. Anak Madiah. 1, 2, 3. Apa? Iya, tidak cemburu. Lanjutkan lagi. Semua sama-sama nomor 4 yuk. Dengan Pak Bowo. 1, 2, 3. Tidak memegahkan diri. Nomor 5. Tidak sombong. Nomor 6. Tidak melakukan yang tidak sopan. Nomor 7. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nomor 8. Tidak pemarah. Nomor 9. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nomor 10. Tidak bersukacita karena ketidakadilan. Nomor 11, tidak menutupi segala sesuatu. Nah, ini Pak Bos sudah rangkumkan di HP kalian atau di televisi kalian ciri-ciri kasih menurut 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Nah, yang punya HP dipoto. Nanti ketika ada pelajaran, ada apa, oh sudah ada. Kami sudah tahu, sudah mengerti. Nah, anak-anak dikasih Tuhan itu adalah ciri-ciri kasih. Nah, bagaimana dengan jemaat di Korintus pada waktu itu? Apakah mereka tidak punya hal ini, Pak? Di antaranya banyak jemaat di Korintus sehingga Rasul Paulus mengatakan mengasihi. Contohnya permasalahannya apa, Pak? Banyak. Kalian mau tahu enggak contohnya? Nah, coba nomor 1 ini, saling bekerja sama dalam anggota tubuh Kristus. Nah, ini ada di 1 Korintus pasal 9. Nah, jadi gini. Ini ibaratnya, wah, aku punya mata. Mata katakan, aku paling hebat dong karena aku paling duluan tahu. Karena aku punya 2 biji mata, melihat, oh itu ganteng, itu jelek, itu cantik. Oh enggak dong, tangan dong. Aku tangan. Mengapa? Aku ini yang pertama kali yang disuruh sama saraf. Mengapa? Kalau punggungmu gatel, masa kaki, masa mata, masa kuping yang menggarukkan? Pasti kan aku duluan. Nah, dengan anak buahku 5 ini, ada jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Mereka bekerja sama untuk satu dengan yang lain. Nah, anak-anak kasih Tuhan, nah di dalam 1 Korintus ini ada perumpamaan yang diberikan oleh Rasul Paulus bahwa semua itu di jemaat Korintus harus saling bekerja sama. Anggota tubuh ini. Ada enggak anak-anak anggota tubuh berjalan sendiri? Nah, seperti jari tangan ini, jempol. Paling tinggi mana ini? Jari tengah. Jari tengah, wah ini paling gagah ini, paling ganteng ini. Apa sih fungsinya? Tidak ada sama sekali untuk ngatoin orang, untuk menghina orang. Jari tengahnya dikeluarkan. Aku dong paling kaya, karena aku punya cincin sendiri. Kamu kan gak ada cincin. Aku yang bisa dipakai cincin sama Pak Pendeta kalau ada pernikahan di gereja. Wow, sombong jari manisnya. Oh, aku jadi kelingking yang paling kecil. Biasanya paling kecil disayang, paling bontot sama mama papa, paling disayang sama kakak-kakaknya. Tidak, aku ibu jempol. Biasanya orang kalau ngasih orang baik, orang benar, orang yang bagus, kasih jempol. Jempol 1, jempol 2. Nah, atau di like kalau di Facebook ya, atau di apa kasih jempol. Loh, aku dong telunjuk, aku yang paling tahu. Itu yang nunjukkan pertama kali aku. Nah, di antara 5 jari ini mereka tidak bisa jalan satu-satu. Nah, jari telunjuk kan kamu sering untuk di hidung, suruh digawe di hidung. Enggak, semuanya mereka saling bekerja sama satu dengan yang lain. Jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis,
Jadi kelingking mereka bekerja sama. Tidak ada yang paling tinggi, tidak ada yang paling hebat, tidak ada paling kaya, tidak ada paling kasih yang paling bagus, tidak ada yang paling disayang. Semua mereka bekerja sama. Kalau mereka mengangkat beban, ayo angkat beban. Aku bayar yang jempol, bisa enggak ngangkat tas dengan jempol? Bisa sih, tapi terpaksa, tidak kuat. Bisa lepas, bisa jatuh. Aku aja pakai telunjuk, bisa? Bisa Pak, tapi tidak kuat. Aku aja yang besar, pakai jari tengah, saya angkat bebannya itu, pakai tas itu. Bisa, tapi tidak terangkat Pak. Oh, pakai jari manis, sama. Apalagi kelingking, waduh kelingking paling kecil, pendek, mana bisa lah. Nah jadi gimana? Mereka harus kerjasama. Mereka harus bekerja sama, menggenggam tangannya, erat-erat mengambil tas tadi diangkat. Wow, rupanya kalau bekerja sama ini tidak saling iri hati, tidak saling sombong, bisa ya terangkat beban yang berat ini ya, karena kerjasama. Nah dosa orang-orang Korintus di antara mereka adalah mereka merasa sombong, mereka tidak mau bekerja sama, mereka merasa paling hebat sendiri. Nah Pak Bo kasih ilustrasi tadi, jari tangan kalian, mereka saling bekerja sama, tidak bisa ngangkat tas sendiri, mereka harus bekerja sama. Yang kecil, yang pendek, yang manis, yang jempol, semuanya harus bekerja sama supaya terangkat tas tadi. Kemudian ada lagi dosa yang kedua di antaranya, yaitu tidak ada yang paling hebat dan tidak boleh sombong seperti tadi Pak Bo sudah jelaskan di antara tadi. Kemudian mereka tidak melakukan yang tidak sopan, ya mereka harus sopan santun. Nah santun ini menghormati yang lebih tua, berbuat tingkah laku yang baik, santun terhadap orang banyak, ya cara berbicara, cara bertutur kata, kemudian cara bertingkah laku, baik di sekolah, baik di rumah maupun di masyarakat. Ini apalagi anak-anak Tuhan. Makanya Pak Bo lihat, tuh ada hati, gambar I love you, hati merah tadi, itu hati ini kadang-kadang menyimpan rasa sakit hati, dendam, jengkel. Nah kalau ada hati tadi adalah melambangkan kasih. Pernah enggak kalian, Pak Bo lupa ya bawa spon ketinggalan. Spon itu saya bentuk hati begini. Nah dibentuk hati gambar tadi yang merah. Ketika spon tadi Pak Bo celupkan di air, merembas, ketika diperas busanya, wah Pak ada airnya Pak. Nah sama halnya, kalau hatinya penuh dengan kedengkian, kebencian, penuh dengan dosa, wah penuh Pak, seponnya dengan air yang kotor tadi dibuang, dibersihkan, supaya kita hatinya jadi baru lagi, mengasihi lagi. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar tentang kasih, tetapi juga harus ada perbuatannya apa, dinyatakan, saling bekerja sama. Maka Rasul Paulus menasihati pada kita harus saling berbuat kasih di dalam perbuatan kita. Nah kemudian ada pujian istimewa dari firman Tuhan hari ini yang Pak Bo kasihkan. Nanti Pak Bo akan panggil teman-temannya untuk menyanyi lagu ini. Kalian bisa ya gerakan itu ya. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama baca ayat hafalan dulu ya. Baca hafalan dulu, nanti kita akan nyanyi lagu itu. Yuk kita baca 1, 2, 3. Marilah kita mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Sekali lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Ya, kalian siap-siap berdiri dong di rumah. Wah, kita akan nyanyi pakai gerakan. Nanti guru-guru selama minggu kita akan menolong. Oke, anak-anak, kita mau nyanyi lagu kasih ya. Anak-anak ikutin gerakannya di
kami yang ada di sini ya. Gerakannya gini, K, A, S-nya gini goyang dikit. I, H. Bisa ya? Ya oke, Pak Yusak. Oke anak-anak, anak-anak kita akan sama-sama berdoa. Baik anak-anak, kita akan sama-sama berdoa lipatan kalian. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih pada pagi hari ini karena Tuhan mengajarkan melalui Rasul Paulus untuk menasihati jemaat-jemaat di Korintus agar mereka saling mengasihi dengan perbuatan mereka. Pada pagi hari ini Tuhan ajarkan kami semuanya yang masih kecil-kecil ini untuk mengasihi dan berbuat baik kepada orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih atas sekolah minggu hari ini dari pagi sampai dengan selesai ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, usai sudah acara kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dalam waktu dan gelombang yang sama ya di YouTube Sekolah Minggu Gereja Baptis Palembang. Dan juga bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan ada di layar ya. Bisa lihat di situ ada scan barcode, anak-anak boleh lihat di sana. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.